Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 1 Ketepan kelas 11 khususnya. Untuk hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri untuk yang kedua, yaitu fungsi kosinus. Untuk materi selengkapnya silahkan simak penjelasan dari Bu Anang Fatonah berikut ini. Persamaan yang kedua yaitu untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Di sini penyelesaiannya juga mempunyai dua rumus. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Oke, perbedaannya sama yang rumusan sin tadi yang kedua, di sini adalah negatif alfa ya. Kalau yang tadi 180 min alfa. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Cos X sama dengan setengah akar 2. Kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X sama dengan cos yang nilainya setengah akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Nah, jadi 45 derajat ini adalah alfanya. Kalau sudah diperoleh alfa, baru masuk ke rumusan yang pertama. Rumusannya tadi adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan alfanya 45 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, baru kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah dengan 0 dikalikan 360 derajat. Hasilnya X sama dengan 45 derajat. Oke, karena 45 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360 sesuai soal, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita masuk ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat ditambah K-nya 1, berarti 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 405 derajat. Nah, 405 ini tidak memenuhi ya, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Oke, berarti kita masuk ke rumusan yang kedua. Yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif alfa, alfanya 45 derajat, berarti negatif 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, kita coba untuk K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat. Karena negatif 45 derajat tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia tidak memenuhi. Oke, kita coba ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 315 derajat. Nah, kita lihat 315 berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia memenuhi persamaannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi hanya yang 45 derajat dan 315 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180
derajat. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan besar nilai X sehingga dia memenuhi persamaan tersebut. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. Cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini akan kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X min 20 derajat sama dengan cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Setelah itu baru kita masuk ke rumus yang pertama tadi. X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya di sini yang bertindak sebagai X itu adalah X min 20 derajat. Jadi X min 20 derajat sama dengan alfanya yaitu 30 derajat plus K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, setelah itu kita jadikan ruas kiri itu hanya X. Jadi kedua ruasnya kita tambah dengan 20 derajat sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat. Baru setelah itu kita coba untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat. Karena X sama dengan 50 derajat ini berada pada rentang 0 sampai dengan 180 derajat, jadi dia memenuhi. Kemudian setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 dikalikan 360. X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 kali 360 itu 360 ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 410 derajat. Nah, karena 410 ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180, berarti dia tidak memenuhi. Baru setelah itu kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Jadi X-nya itu X min 20 derajat sama dengan negatif alfanya, yaitu negatif 30 derajat, plus K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 20 derajat, jadi min 10 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat, ditambah 0 dikalikan 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat. Nah, negatif 10 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180 ya, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, kita coba. Berarti X sama dengan alfanya negatif 10 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya sama dengan 350 derajat. Nah, kita lihat 350 derajat juga tidak memenuhi ya, karena tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 50 derajat. Seperti itu.